Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tematik tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Materi hari ini yaitu mengenai mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberagaman di Indonesia. Kemudian, keberagaman bahasa daerah. Menjelaskan keberagaman rumah adat dan cara pelestariannya. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan keberagaman pakaian adat dan cara pelestariannya. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberagaman di Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian yang kedua, kondisi negara kepulauan. Banyak pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Di Indonesia, ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang banyak pegunungan. Kemudian, kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Misalnya seperti peternak atau petani sayur. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Dan yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat di Indonesia. Keberagaman bahasa daerah merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan lestarikan. Berikut sikap yang dapat kalian lakukan sebagai siswa untuk melestarikan bahasa daerahnya. Yang pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Yang ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Nomor 4, tidak menghina bahasa daerah. Keberagaman rumah adat dan cara pelestariannya. Keberagaman bentuk dan makna setiap rumah adat membuat Indonesia semakin indah dan kaya. Usaha pelestarian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah. Yang kedua, mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah. Yang ketiga, tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat.
Menjelaskan keberagaman pakaian adat dan cara pelestariannya. Setiap suku di Indonesia memiliki pakaian adat dengan ciri khas masing-masing. Ciri khas tersebut mulai dari gaya, jenis pakaian, warna, dan aksesoris yang digunakan. Pakaian adat merupakan kekayaan yang harus kita banggakan dan lestarikan. Upaya untuk melestarikan pakaian adat yang kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangga menggunakan pakaian adat. Yang kedua, mengenakan pakaian batik di sekolah pada hari tertentu. Dan yang ketiga, menghargai dan mempromosikan pakaian adat. Sikap toleransi dalam keragaman bangsa Indonesia sangatlah penting. Sikap toleransi hendaknya juga diterapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Contoh penerapan sikap toleransi dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Contohnya seperti membantu pekerjaan orang tua di rumah, membantu adik saat kesulitan dalam belajar. Yang kedua, lingkungan sekolah. Contohnya yaitu menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat dengan teman. Dan yang terakhir, lingkungan masyarakat. Contohnya seperti ramah kepada tetangga, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.